Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat yang ke-10, ayat ke-11 dari satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah At-Tahrim. Ayat-ayat ini menggambarkan, melukiskan kepada kita. Allah mendatangkan kisah perumpamaan. Ada istri-istri dengan model yang mereka hidup pada satu tempat yang kondusif. Suaminya adalah sangat hebat dan dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Tapi istrinya pembangkang dan neraka tempat kembali mereka. Istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut. Tapi pada ayat ke-11 surah At-Tahrim, sebaliknya. Model istri yang diterangkan pada ayat 11, dia berada pada kondisi yang tidak kondusif. Suaminya seorang yang zalim luar biasa. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itulah istrinya Fir'aun yang masih komitmen, istiqomah, menjaga ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun adalah situasi dan keadaan yang tidak mendukung. Itulah yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya rumah, dibuatkan untuknya rumah di surga. Dua kisah yang bertolak belakang inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kultum zuhur yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pada ayat 10 dari surah At-Tahrim, Allah berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perumpamaan bagi orang-orang yang mereka kafir, engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nuh, istrinya Lut. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaumnya. Berapa lama durasinya ia mendakwahi kaumnya? 950 tahun, bukan waktu yang pendek. 950 tahun. Siang malam ia mendakwahi kaumnya, termasuk mendakwahi keluarga besarnya, anak dan istrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, 950 tahun durasi yang cukup sangat lama, tetapi yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh hanya sangat sedikit sekali. Terbukti dalam banjir besar yang terjadi ketika itu, yang mau masuk ke dalam kapal Nabi Nuh adalah dapat dihitung oleh jari. Tidak banyak. Yang lebih perih dari itu adalah anak dan istrinya saja tidak mau masuk kapal. Tetapi tidak ada satupun komentar dari para ulama-ulama tafsir dalam menuliskan tafsir mereka merespon ayat tadi, tidak ada dengan nada yang miring.
Telah gagal total dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun, tapi tidak ada yang begitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hakikat yang memberikan petunjuk, hakikat yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi Nuh adalah sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa menjamin, tidak bisa mewariskan, tidak otomatis bahwa anak dan istrinya ia dapat mewariskan petunjuk dan hidayah itu pada mereka. Bapak-bapak orang-orang yang soleh, ibu-ibu orang-orang yang soleh, sering ke masjid, sering membaca Quran, sholat ibadahnya rapi. Apakah otomatis dapat menjamin bahwa kesolehannya tertular kepada anak dan keluarga besar? Tidak terjamin. Oleh karena itu perlu diprogramkan, perlu dipastikan, perlu diingatkan dan tidak jemu-jemu. Lalu apa yang membuat Nabi Nuh tetap bersemangat, tidak mutung dalam berdakwah? Allah memberikan ganjaran balasan pahala bukan pada hasil. Kalau beriman semua umat yang didakwahi baru dia masuk surga dan dapat pahala. Tidak begitu. Allah memberikan ganjaran balasan pahala pada setiap usaha, pada setiap perjuangan-perjuangan, pada setiap dakwah, pada setiap nasihat-nasihat yang disampaikan. Maka jangan pesimis dari rahmat dan kasih sayang Allah. Nabi Nuh saja yang dengan durasi waktu 950 tahun lalu mendapatkan tantangan yang sedemikian rupa. Pak Ustaz, kenapa Nabi Nuh mau saja dia menikah dengan istri yang berkhianat seperti itu? Dia sudah menikah, sudah punya anak dan punya istri, lalu dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Lalu Allah memberikan petunjuk-petunjuk hidayah untuk disampaikan pada umat. Sebagian umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya ada yang membangkang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh. Salah satu yang membangkang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh adalah anak dan istrinya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Inilah gambaran dari istri Nabi Nuh yang tidak setia dengan arahan suaminya yang ia merupakan utusan Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh sendiri. Yang kedua, wamra'at Lut, istrinya Nabi Lut. Orang soleh. Dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Pro LGBT. Tidakkah Nabi Lut mengingatkan istrinya, orang yang sangat dekat dengan dia? Berulang kali diingatkan. Bahkan kalau Nabi Nuh itu siang malam, kalau masih ada waktu lebih dari 24 jam setiap hari, itu pun dipersembahkan untuk mendakwahi kaumnya. Tapi apa respon istrinya Lut? Mengolok-olok dan bahkan mengejek suaminya yang juga sebagai Rasul, Lut alaihi salam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, berzina laki-laki dan perempuan dosa besar, menjijikkan. Berzina laki-laki bersama dengan laki-laki, jauh lebih menjijikkan, keluar dari yang normal. Maka oleh karena itu Allah juga mendatangkan azab, sanksi, bencana, bukan yang biasa-biasa, bukan banjir besar, bukan gempa, tetapi Allah mendatangkan satu bencana mu'tafikat, negeri yang dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, dua model istri, dua model perempuan yang disebutkan dalam ayat ini dilanjutkan oleh Allah keterangan mereka. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dua model istri itu di bawah penjagaan, pembinaan dari dua hamba kami yang soleh keduanya. Nabi Nuh, kesolehannya luar biasa dan dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Nabi Lut, kesolehannya tidak diragukan lagi, dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi Allah melanjutkan firman-Nya, falam fakhanatahuma, dua istri itu berkhianat. Disinilah letaknya persoalan itu terjadi, pengkhianatan. Istri yang berkhianat, apalagi ini adalah suaminya bukan sembarangan orang, Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka dua wanita yang disebutkan mengkhianati suaminya yang adalah notabene sebagai Rasul utusan.
Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dua istri yang disebutkan ini yang hidup berdampingan dengan suaminya yang saleh, yang mendapatkan petunjuk-petunjuk hidayah, mestinya aura-aura surga sudah semakin dekat dengan dia, tapi karena pengkhianatannya, mendahulukan hawa nafsunya, falam yughni anhuma minallahi syai'a, nggak ngaruh, nggak ngefek, tidak memberikan efek untuk ia semakin dekat dengan surga. Justru Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan kepada dua model istri tadi itu, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Please welcome ke neraka bersama sederetan nama-nama orang-orang yang mau masuk ke dalam neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, tapi berbeda, bertolak belakang dengan ayat yang ke-11 surah At-Tahrim. Allah menerangkan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah juga mendatangkan perumpamaan kisah cerita yang perlu kita ulang kembali, yaitu orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun situasi, kondisi yang sangat tidak kondusif. Istrinya Fir'aun. Bapak Ibu, apa yang terbayang dalam ingatan kita kalau orang mengatakan kata Fir'aun? Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tirani, jahat. Program kerjanya saja membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Yadzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi dalam situasi yang seperti itu masih ada wanita, tipe istri, model istri yang masih mempertahankan ketauhidannya, keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang rumit, yang sulit seperti itu, maka ia berdoa kepada Allah. 3 hal doanya istri Fir'aun. Qalat Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, keadaan saya ditakdirkan begini di dunia, di satu rumah yang ada orang zalim di sebelah saya tidur. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Itu permohonan pertama. Yang kedua, wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, walaupun itu adalah suamiku, mohon doakan yuk. Doa istrinya Fir'aun, ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya itu. Doa yang ketiga, wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, tolong selamatkan aku dari kaum orang-orang yang zalim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama-ulama tafsir mengatakan memang Allah kabulkan nanti untuk dia adalah rumah dibuatkan untuknya di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian sedang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Uniknya dua ayat ini, baik yang menceritakan tentang istri yang berkhianat, istri yang masih bertauhid walaupun kondisinya yang tidak kondusif. Setiap Allah menyebutkan tokoh di dalam ayat-ayat ini, itu tidak menyebut nama asli, tetapi adalah nama inisial. Perhatikanlah baik-baik. Imra'ata Nuh. Siapa itu Imra'ata Nuh? Tidak punya nama dia. Ada nama aslinya, tapi Allah tidak sebut dalam ayat ini. Wamra'ata Lut. Istri Lut. Tidak disebut nama aslinya. Tapi apakah dia tidak punya nama asli? Ada nama aslinya. Fir'aun itu bukan nama asli, nama pemimpin tertinggi pada zaman Mesir kuno. Dipanggil dengan Fir'aun 1, Fir'aun 2 begitu. Wamra'ata Fir'aun, istrinya dia tidak punya nama asli, ada nama aslinya. Tapi dalam struktur ayat dalam Quran tidak menyebutkan nama asli. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian sedang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama tafsir dari sisi ulumul Quran itu menjelaskan, apabila Allah menyebutkan di dalam Quran nama tokoh, tidak disebut nama aslinya, dia datang dalam bentuk inisial saja, maka tokoh yang seperti itu, peristiwa yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Istri yang berkhianat, istri Nuh, istri Lut, ini sudah kejadiannya sekian ribu tahun sebelum Masehi. Apakah masih ada istri yang berkhianat di zaman kita sekarang? Masih.
Tidak dengan nama istri Fir'aun, tidak dengan nama istri Lut, istri Nuh, tapi dengan nama-nama modern yang hari ini. Apakah masih ada istri yang masih setia berkomitmen dengan tauhid walaupun suaminya bedanya siang malam, hitam dan putih? Ada. Walaupun kisah ini istri Fir'aun sudah terjadi ribuan tahun sebelum Masehi. Fir'aun bukan nama asli, nama panggilan untuk pemimpin tertinggi pada zaman Mesir kuno, bukan nama asli. Itu sudah mati tenggelam dan muminya ada di Museum Tahrir di kota Kairo di Mesir. Oh, kejadiannya 5.000 tahun, 4.000 tahun sebelum Masehi. Tapi masih adakah pemimpin yang zalim, yang tirani seperti perangai seperti Fir'aun? Masih ada. Tidak dengan nama Fir'aun, tapi nama-nama modern yang hidup di zaman ini. Perangainya 11-12. Negeri yang dijungkir balikkan itulah kaum Lut. Itu peristiwanya sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Masihkah ada yang berperangai itu seperti ini? Mengkhawatirkan. Oh, masih. Tidak dengan nama Lut, kaum Lut, tapi nama-nama modern yang hidup di zaman ini. Ibnu Khaldun berkata dalam teorinya tentang sejarah, at-tarikhu yu'iddu nafsuh. Sejarah itu dia akan berulang kembali. Seperti roda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala agar kita membaca ulang kembali peristiwa yang terjadi pada masa silam itu bisa saja terjadi pada zaman kita sekarang. Kalau dulu negeri dijungkir balikkan oleh Allah, mungkinkah peristiwa itu akan terjadi lagi pada zaman kita sekarang? Sangat memungkinkan, dan bahkan lebih parah dari itu, sangat mudah Allah mendatangkannya. Istri yang berkhianat dalam kondisi suaminya yang hebat seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Tetapi istri yang hebat, yang luar biasa mantapnya menjaga tauhid, walaupun dalam kenyataannya dia mendapatkan suami yang terlaknat, Fir'aun, yang bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi paket komplit yang diantarkan oleh Allah dalam Quran, keluarganya Ibrahim, tidak pada istrinya, tidak pada suaminya, tidak pada anak-anaknya. Ini adalah uswatun hasanah yang sangat komplit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila Allah menyebutkan dengan nama asli, itu kejadian itu hanya sekali itu dan tidak pernah lagi akan terjadi. Ayat 12 dari surah At-Tahrim menjelaskan tentang itu. Wa Maryam ibnatallati Imran allati ahsanat farjaha. Apakah ada seorang wanita yang adalah kesuciannya terkenal dan dideklarasikan di dalam Quran, dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki satu orang pun di dunia ini, tapi Allah kurniakan anak bernama Isa. Hanya satu kali itu terjadi, dan itulah kenapa disebut namanya dengan nama asli, Maryam binti Imran. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan mendapatkan pelajaran kita dari dua ayat ini, bahwa sejarah itu dia akan berulang kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.